Izin Pak, PHK dengan keterangan pekerja menolak tawaran pindah perusahaan lain, masih satu grup perusahaan, dan tidak ada lagi pekerjaan bagi pekerja, maka di PHK efisiensi. Aktualnya tidak ada tawaran, apakah sah? Oke. Mengenai sah atau tidak itu memang kita harus membuat analisa lebih lanjut ya, Bapak Ibu yang bertanya. Nggak cuma keterangan ini, tapi termasuk juga alat bukti yang ada. Namun saya bisa menjawab tentang, saya bisa menjelaskan mengenai keterangan pekerja menolak tawaran pindah perusahaan lain, pasti dalam satu grup perusahaan. Baik, hubungan kerja yang ada dan berlaku antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan adalah hubungan kerja yang berlaku hanya di perusahaan tersebut. Oke? Tunduk pada pembuatan perjanjian kerjanya, tunduk pada pasal 54. Kemudian, kalau si karyawan mau dimutasi, biasanya ada sebutnya mutasi ini, mutasi grup atau mutasi ke sister company dan sebagainya lah, istilahnya macam-macam ya, pindah perusahaan lain. Tapi intinya dia dipindahkan hubungan kerjanya dari perusahaan A, badan hukum A, ke badan hukum B. Meskipun kedua badan hukum ini masih berada dalam satu grup, maka sejatinya berlakulah ketentuan pasal 55 tadi, Bapak Ibu yang bertanya. Pasal 55 tadi kan sudah disampaikan tuh. Perjanjian kerja tidak dapat diakhiri dan atau dirubah tanpa kesepakatan kedua pihak. Apalagi perusahaannya, badan hukumnya berganti. Maka sejatinya itu sebuah kondisi PHK, kemudian dia masuk ke perusahaan baru. Jadi kondisi ini, prinsip ini harus dipahami, bahwa sistem grup dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu belum diakui. Ya. Jadi sekali lagi, sistem grup di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu sama sekali tidak diakui. Jadi yang berlaku segala pertanggungjawaban hukumnya hanya kepada perusahaan yang bersangkutan, bukan kepada grupnya. Maka mutasi ini juga nggak bisa mutasi antar grup, karena mutasi antar grup berarti dia pindah perusahaan. Pindah perusahaan berarti terjadi PHK di perusahaan yang lama. PHK-nya harus diselesaikan dulu, PHK-nya masuk kategori apa, kompensasi yang dibayar, baru masuk ke perusahaan yang baru. Masa kerjanya gimana, Dan? Masa kerjanya 0. Kecuali diperjanjikan di awal dalam PB-nya dengan si karyawan, di sana disebutkan si karyawan dipindah dari perusahaan A ke badan hukum B dengan membawa masa kerjanya, ya kan? Nah, itu silakan. Dan itu disepakati bertiga, bukan berdua lagi. Bertiga siapa saja, dan bertiga itu si perusahaan A, perusahaan B, dan si karyawan yang bersangkutan. Jadi tanda tangannya di PB ada 3. Saya pernah melakukan itu waktu sekitar tahun berapa tuh, 2006 ya. Di sebuah perusahaan manufaktur dari luar, kemudian pada saat itu masih baru berdiri satu badan hukumnya, manufaktur. Di situ bergabunglah semua departemen ada di sana, termasuklah marketing dan sales ada di sana. Kemudian dengan berkembangnya perusahaan, pertama dari sisi hukumnya, kemudian yang kedua dari sisi operasional, ketidakcocokan karakter kerja manufaktur dengan sales itu membuat kerepotan tersendiri dalam pengelolaannya, sehingga akhirnya pada saat itu saya mendapatkan dukungan dari kantor pusat di luar untuk mendirikan satu perusahaan lagi yang bergerak khusus di bidang sales dan marketing. Maka pada saat itu didirikan, ditunjuklah satu direktur baru. Kemudian karyawan departemen sales dan marketing yang tadinya ada di perusahaan A, perusahaan manufaktur tadi, itu dimutasi semua, dipindah. Ya, istilah saudara bukan mutasi. Dipindah hubungan kerjanya ke perusahaan sales yang baru tadi. Satu grup itu betul. Tapi badan hukumnya sendiri-sendiri. Maka dalam PB-nya, di sana dijelaskan detail. Dia dipindahkan, masa kerja tetap dibawa, jabatan tetap sama, kemudian upah tetap sama, kemudian apalagi. Sehingga kalau masa kerja dibawa, maka kompensasi PHK-nya nanti di ujung hari, apabila suatu hari nanti dia di PHK di perusahaan sales,
maka masa kerja yang ada di perusahaan manufaktur tetap dihitung. Ya, itu boleh. Ya. Dalam praktek yang lain lagi, ada juga yang memang dia diputuskan, dia dipindahkan, tapi pada saat dipindahkan maka dihitung dulu nih masa kerja yang ada di perusahaan yang lama, dihitung berapa lama, dibayarkan dulu, dinolkan berarti masa kerjanya. Kemudian dia pindah ke perusahaan yang baru. Nah, itu nol masa kerjanya. Kalau yang seperti itu, maka bisa saja dilakukan negosiasi ulang masalah upah. Ya. Maka pendekatan yang pertama tadi itu kami lakukan dalam kasus yang pertama tadi dilakukan dengan catatan tidak ada perubahan masalah kompensasi, semua sama, dan itu dilakukan. Ya, jadi tawaran pindah ke perusahaan lain boleh-boleh saja, nggak dilarang dilakukan oleh perusahaan pada karyawannya, tapi penyelesaiannya harus menggunakan prosedur tadi. Apakah PB-nya harus tegas tadi, atau yang kedua memang di PHK dulu. Jadi bukan mutasi sifatnya, ya. Nah, kalau PHK-nya disebutkan perusahaan menolak tawaran pindah dan sebagainya, kemudian aktualnya tidak ada tawaran, nah berarti kan terjadi kebohongan di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pintu PHK yang dipergunakan untuk kejadian pekerja menolak tawaran pindah perusahaan lain masih dalam satu grup, itu pintu apa yang dipakai? Itu harus diperhatikan. Karena dalam UU CK kita, pintu PHK ada berapa? Ada 27 plus loh. Ya, ada 27 plus. 27 pintu PHK. Gila, dan banyak banget. Emang undang-undang yang lama dulu berapa, Dan? Dulu Undang-Undang 13 itu hanya ada 15 plus 1. Ya, 15 plus 1. Pintu PHK-nya. Sekarang ada 27. Coba ya, hampir 2 kali lipat pintu PHK-nya. Jadi lebih benar, nggak bisa disalahkan kalau ada yang bilang bahwa sekarang lebih mudah mem-PHK orang. Maka harus ditanya, pintu PHK yang dipergunakan untuk melakukan PHK dengan keterangan yang tadi disebutkan dalam pertanyaan ini, itu pintu PHK yang mana? Kalau ada disebutkan, dilihat kompensasinya apa, apakah terpenuhi pintu PHK yang dipakai. Untuk kejadian pekerja menolak tawaran pindah perusahaan lain masih dalam satu grup, tiba-tiba dipakailah alasan PHK-nya efisiensi. Nah, ini kan ketentuan baru ya, efisiensi ya. Efisiensi ini tantangan paling utama adalah perusahaan harus mampu membuktikan tindakan efisiensinya ini, dampaknya, dan resiko yang diambil kalau itu tidak dilakukan dan sebagainya. Detail banget. Dan harus bisa meyakinkan pemerintah maupun hakim mengenai tindakan efisiensi ini. Nah, ini jadi tantangan besar. Saya belum pernah melihat prakteknya di lapangan ya. Karena biasanya teman-teman kalau di PHK karena efisiensi fokusnya hanya kepada nego masalah pesangonnya, masalah kompensasi PHK-nya. Belum ada yang saya belum mendengar atau belum sempat melihat ada yang fokus kepada meminta perusahaan membuktikan keabsahan dari efisiensi yang dilakukan. Seperti tadi ada pertanyaan di awal tuh, efisiensi, tapi dia manajemennya touring motor misalkan, malah jalan-jalan ke luar negeri rame-rame gitu. Nah, itu efisiensi apa dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dipelajari lebih detail. Kemudian jika lanjut BPHI dan pekerja diputus PHK karena tidak harmonis lagi, apakah tuduhan palsu perusahaan tersebut bisa digugat pidana atau perdata? Nah, ini perlu analisa ya Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan. Terpenuhi nggak delik pidana dan perdatanya? Kalau memang ada, bisa terpenuhi masuk dalam kategori penipuan dan sebagainya atau pemalsuan, ya bisa-bisa saja. Ya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, karena biasanya tantangan dalam mengarahkan kasus ketenaga kerjaan ke pidana perdata itu tantangannya cukup besar, karena biasanya pihak pemerintah atau di pengadilan juga mereka akan banyak yang berpendapat
bahwa ini urusan ketenaga kerjaan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, perlu dianalisa lebih detail. Demikian ya Bapak Ibu yang bertanya.